Doa tidak pernah merubah rencana Tuhan. Karena Allah tidak pernah berubah. Kalau Allah berubah, Dia bukan Allah. Karena itu di dalam filsafat Kristen dikatakan God is the unmoved mover. Allah adalah the unmoved, ya, tidak unmoved, ya, tidak bisa diubah, tidak bisa digerakkan. Mover itu penggerak. Jadi Allah adalah penggerak yang tidak digerakkan oleh apapun dan oleh siapapun. Tetapi Dia adalah sang mover yang menggerakkan segala sesuatu. Artinya apa? Dari kalimat God is the unmoved mover, bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Karenanya saat kita berdoa, kita harus tunduk pada kedaulatan Allah. Saat adik saya berapa jam sebelum dipanggil Tuhan, ya, karena cancer, sebelumnya kita berdoa semua, ya, undang orang-orang berdoa untuk kesembuhannya. Tetapi rencana Tuhan lain. Dan pas dia tahu waktunya udah mau tiba, dia berdoa sama istrinya, jadi di ICU. Dan saya diceritakan nama istrinya, dia berdoa demikian: Bapak, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Saya juga tidak tahu kenapa kanker ini ada di dalam diri saya. Saya tidak tahu, maksudnya saya tidak melakukan hal-hal yang berdosa yang bagaimana gitu sehingga saya sepertinya dihukum gitu ya. Saya tidak tahu kenapa saya mengalami, tetapi saya bersyukur, tetap bersyukur padamu. Saudara-saudara, saat kita berdoa, kita harus menundukkan diri pada kedaulatan Tuhan. Kita boleh berdoa minta kesembuhan, kita boleh berdoa minta ini, minta itu, tetapi apapun jawaban Tuhan, kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Sebab apa? Allah berdaulat, ya. Prayer does not change God, but it changes Him who prays. Apa maksudnya di sini? Saat kita berdoa, ya, seringkali doa kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Karena itu saat kita berdoa, justru semakin sering kita berdoa, semakin sering kita bersekutu dengan firman Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan, dan doa kita pelan-pelan semakin diselaraskan dengan firman Tuhan, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan saat doa kita memenuhi kehendak Tuhan, saat doa kita memenuhi rencana Tuhan, saat doa kita memenuhi kebenaran Tuhan, saat itulah jawaban Tuhan atas doa-doa kita diberikan, ya. Doa ada 3 jawaban. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu jawaban Tuhan apa terhadap doa? Ya. Kedua, tidak. Ketiga, tunggu. Ya, kalau doa kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya, dan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan waktunya. Lalu jawaban Allah adalah ya. Tidak berarti tidak memenuhi keempat hal tadi. Tunggu dulu artinya doa kita sudah benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi belum waktunya Tuhan. Dan jadi tugas kita apa? Harus terus berdoa. Ya, kita mungkin pernah dengar akronim namanya PUSH. Ada yang tahu? Pray until something happen. Ya. Berdoa dengan tekun, berdoa dengan terus-menerus, berdoa di dalam pengharapan sampai jawaban Tuhan datang. Persis seperti kisah Daniel, ya, berdoa, lalu setelah berapa lama kemudian malaikat Tuhan datang membawa jawaban doa bagi Daniel. Kenapa? Karena Daniel tekun berdoa sampai something happens, ya.
Dan karena itu saat kita berdoa, kita harus bertekun. Next.